dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil, yakni melaporkan ke Barreskrim. Nah, untuk itu mohon mungkin bisa ditampilkan, ini adalah laporan polisi yang kami dampingi Pak Ridwan Kamil. Nah, jadi ini Pak Ridwan Kamil dengan saya, kami mendampingi beliau untuk membuat laporan polisi di Barreskrim. Jadi tidak ada rekayasa, karena ini semuanya adalah fakta, karena pendampingan beliau ini kami lakukan. Sebagaimana yang disampaikan dalam laporan bahwa adanya dugaan tindak pidana diatur di dalam pasal 51, yaitu pasal 35, pasal 48, yaitu pasal 32, pasal 45 dan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE yang terjadi sejak bulan Maret di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pelapor atas nama Muhammad Ridwan Kamil, terlapornya atas nama diduga inisialnya LM. Terseret kasus dugaan perselingkuhan, RK yang dituding memiliki anak biologis dari hubungannya dengan mantan model dewasa Lisa Mariana akhirnya menempuh upaya hukum. Kepada Barreskrim Polri, tertanggal 11 April 2025 lalu, RK bersama tim kuasa hukum telah melaporkan LM alias Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik hingga tindakan hukum telah menyerang kehormatan serta reputasi dari seorang RK sebagai pejabat publik. Langkah ini ditempuh RK untuk meredam segala kegaduhan yang selama ini terjadi di media, juga agar semua yang telah dituduhkan kepadanya dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum. Lantas benarkah Lisa Mariana pun diancam dengan pasal berlapis, yaitu dengan total hukuman adalah 14 tahun penjara? Pasal 35 Undang-Undang ITE. Pasal 35 ini mengatur kepada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak secara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal ini diatur kemudian junto dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana ancaman hukuman sampai 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Nah, kemudian juga terutama di sini juga adanya pasal 27A, di mana bunyi pasal ini intinya adalah barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menunjukkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui oleh umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Jadi di sini kalau tuduhan mengatakan seperti ini seperti itu tanpa ada dasar bukti otentik, maka itu maksudnya pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan. Dan di sini jelas ancaman hukumnya cukup tinggi ya. Yang tadi 12 tahun, yang pasal 27-nya 2 tahun. Rupanya, pada hari yang sama, yaitu di tanggal 11 April 2025, tim kuasa hukum RK mengaku telah menerima somasi yang dilayangkan oleh pihak Lisa Mariana dengan pokok somasi adalah tentang permintaan agar RK mengakui anak yang diduga adalah hasil hubungannya dengan Lisa Mariana. Tapi terkait somasi tersebut, RK dan tim kuasa hukum telah melayangkan balik bantahannya bahwa semua yang didalilkan oleh Lisa Mariana dalam somasinya sama sekali tidak memiliki bukti otentik yang dapat mendukung kebenarannya. RK pun membantah bahwa sama sekali tidak memiliki hubungan profesional maupun personal dengan Lisa Mariana. Pada hari Jumat yang lalu, tanggal 11 bulan 4, klien kami, Pak Ridwan Kamil telah disomasi oleh pihak kuasa hukum LM, gitu, di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Dengan isi somasi, saya kira itu terlalu internal ya. Jadi kan nggak perlu jawab. Tadi kan sudah disampaikan. Poinnya aja Bang. Tadi kan sudah disampaikan tadi. Apa ada permintaan uang? Oke, sebentar. Jadi begini, sebetulnya intinya dari yang dituntut atau yang digembar-gemborkan oleh saudari LM itu adalah mengenai anaknya Pak RK, kan dibilang begitu nih. Nah, apakah yang bersangkutan punya bukti otentik? Sementara itu, tanggapi kowar-kowar Lisa Mariana di media yang menuntut untuk dilakukan tes DNA, RK lewat tim kuasa hukumnya pun
sudah menyatakan kesiapannya untuk tes DNA, asalkan tes yang dimaksud wajib dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal itu untuk menunjukkan ketaatan terhadap hukum yang berlaku di tanah air, bukan asal tes DNA, tapi hanya atas kemauan dan peraturan dari diri sendiri. Dari sejak awal, seperti bagaimana juga yang mungkin Pak RK langsung sudah memberikan klarifikasi bahwa pada dasarnya dia siap untuk dites DNA asal ya sesuai dengan perintah hukum. Enggak asal main-main. Oke, ayo berangkat bukan seperti itu. Gitu. Sehingga kami pun mempersilahkan kepada saudari LM kalau memang dia yakin itu anaknya Pak RK, kenapa hanya teriak-teriak di medsos? Kenapa tidak melakukan upaya hukum? RK sebagai pejabat publik diterpa isu kurang elok. Salah satu imbas dari semuanya ini tentu saja mengena pada keluarga. Adalah sosok Atalia Praratya, wanita yang sampai saat ini masih memilih untuk tetap kalem, cantik, dan bahagia dengan caranya sendiri di tengah isu perselingkuhan yang menyeret nama sang suami. Penampilannya pun lebih modis, menunjukkan karakter seorang wanita independen dengan tetap berbalutkan pakaian hijab. Hai sayang, kalau kamu ingin bahagia, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan lihat apa yang tidak perlu kamu lihat. Yang kedua, jangan mendengar apa yang tidak perlu kamu dengar. Yang ketiga, jangan ingin tahu apa yang tidak perlu kamu ketahui. Itu aja. Jangan lupa, kabar bahagia. Tapi ikut terdampak gara-gara mencuatnya kasus RK versus Lisa Mariana. Benarkah Atalia pun akhirnya tampak lelah juga menghadapi semua pemberitaan di media? Dalam beberapa kesempatan, ketika wajah sang wakil rakyat tersorot kamera tim media, wajah dari istri RK ini memang tampak penuh dengan kesedihan dan kelelahan. Bahkan lebih memilih untuk menghindari pertanyaan wartawan. Lantas, benarkah isu yang juga tengah didengungkan jika Atalia pun sudah menggugat cerai RK, serta sudah memilih untuk pisah rumah? Cukup ya? Cukup. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih ya rekan-rekan media semua. Ya. Bang, kabarnya juga Ibu Cinta sudah menggugat Pak RK, benar apa enggak? Itu tidak benar, itu hoax itu. Hoax. Berarti nggak ada ya Bang kabarnya? Tidak ada. Gugatan perceraian. Tidak ada itu hoax. Masih harmonis Bang? Harmonis alhamdulillah. Di tengah isu pisah rumah hingga keretakan rumah tangga RK dan Atalia, pertanyaan netizen pun kembali menyasar pada rencana Atalia Praratya ingin menulis sebuah novel tentang kisah percintaannya dengan RK. Mungkinkah proyek itu masih terlaksana dengan adanya badai yang sedang menghantam keutuhan rumah tangga mereka? Itu istri saya lagi bikin novel tentang cinta kita. Atau jadiin film dong. Mau dijadiin film, judulnya Lelaki Ke-42. Yang nyatain ke dia banyak banget. Setiap yang nyatain ditulis. Dan nama Ridwan Kamil ada di nomor 42. Wow. Punya kepribadian yang perfect untuk jadi kekasih bagi pasangannya dan bagi anak-anak. Itu 2 hal yang berbeda. Ini nasihat saya ya. Menikah itu perempuan harus punya 2 kualitas. Kualitas sebagai pasangan ke suaminya, tapi harus punya kualitas dia menjadi ibu ke anak-anak. Intelektualitasnya sangat mengimbangi sehingga sekarang aktivitas di masyarakatnya banyak ya, sehingga dia bisa mendorong, memotivasi orang banyak sekali. Kemarin S2 lagi kan saya izinkan dan lulusan terbaik. Aku setuju sekali dengan kata-kata atau kalimat yang diutarakan sama Bapak RK tadi ya, bahwa perempuan itu harus mempunyai dua kualitas minimal. Betul, perempuan juga harus, tapi laki-laki pun juga harus punya kualitas, terutama terhadap keluarga. Ya? Aduh, jadi kualitas, totalitas dan juga loyalitas itu Bu ya, kesetiaan. Tapi sekali lagi di sini kan memang kita melihat babak baru ya dari mungkin RK dan juga LM.
Kita akan lihat seperti apa, karena kalau misalnya memang benar kan tes DNA, akan dibuktikan apakah itu anak dari Bapak RK atau bukan ya Bu ya. Betul, jadi kita serahkan saja karena semuanya sudah berada di jalur hukum. Bener. Gitu. Kita tunggu saja nih ya. Tunggu saja. Segala sesuatu akan terbukti dan akan terlihat seperti apa. Nah, karena di sini kan sama-sama memanas nih ya. Yang satu ingin mengajukan gugatan juga, yang satu juga melayangkan gugatan dengan denda 14 miliar. Wow, ini semakin seru sekali, semakin memanas. Semakin memanas, tapi sekali lagi kami salut dengan tanggapan dari Ibu Cinta tadi ya. Pokoknya sehat-sehat terus, adem-adem terus Ibu ya. Luar biasa.